Allah dari Majalengka mau curhat sedikit Bu ya. Suami saya sering mengejekku dengan wajahku yang tidak sempurna atau bisa dibilang lebih cantik dari mantan-mantan pacarnya dulu. Saya sering diejek bau terasi. Ketika melihat cewek cantik langsung menunjukkan kepada saya. Saya bukannya gak mau merawat, tapi saya lebih mementingkan untuk kepentingan sehari-hari, kebutuhan untuk makan dan menjaga anak-anak. Saya tidak sempat untuk merawat diri karena saya lebih melihat anak-anak saya bersih dan tidak terlihat jorok. Bagaimana saya bisa menerima semuanya Bu ya? Terima kasih. Saya nasihati kepada Anda khusus. Saya tidak tahu mana lebih dulu, joroknya Anda atau ejekan suami Anda. Jangan-jangan suami Anda mengejek begitu karena Anda memulai dengan hidup Anda yang jorok begitu. Oh terasi. Tapi Anda mengakui dalam pertanyaan ini Anda soleha, Anda baik. Anda mengakui Anda terlalu sibuk dengan anak sampai tidak sempat bersih-bersih diri sampai ini. Bisa jadi itu sebabnya suami. Suami mungkin kesel barangkali. Nasihat Anda tolong dah dandan sedikit ya biar pantas. Anda tetap cuek saja. Semaunya, seenaknya. Ada wanita semacam itu. Banyak pengaduan dari kaum pria. Suruh menyampaikan, tolonglah buat saya nasihati ibu-ibu istri. Kalau sudah memoles wajahnya itu istimewa. Tapi di dalamnya nggak pernah dirawat. Kalau dibongkar itu baunya macam-macam. Tadi apa tadi? Bau apa tadi? Bau terasi. Innalillah. Tapi bisa jadi itu karena Anda jorok. Anda tidak bersih. Khususnya wilayah yang tersembunyi itu harus bersih. Ada wanita yang terlihat saja dibersih. Tapi kalau wilayah tersembunyi dibuka sudah tidak karu-karuan. Nah, ini ada dan bukan ada banyak pengaduan daripada kaum pria yang biarpun pakai bahasa-bahasa tersembunyi, tolong Buya sampaikan ada wanita yang ngadu, suami yang ngadu begini-begini. Tolonglah pada wanita, para wanita. Yang terpenting pada dirimu adalah bersih. Biasakan dengan aroma-aroma yang sedap. Bersih, khususnya mohon maaf wilayah lipatan-lipatan. Karena kalau wilayah lipatan itu misalnya dalam tempo tertentu itu akan berubah. Itu bersihkan apakah mungkin dengan mohon maaf sebelum bertemu suami sudah dilap dengan anduk basah kemudian dikering setelah itu atau apa. Jadi harus bersih seperti itu. Nah ini gara-gara sibuk dengan anak cuek. Ya pusinglah suaminya sampai keluar kalimat kotor bau terasi. itu Anda sendiri yang cerita. Satu. Yang kedua adalah, hei suami hati-hati, jaga mulutmu. Orang laki-laki hebat itu biarpun menemukan kekurangan pada istrinya tidak akan diungkapkan. Tapi hendaknya istri itu tanggap dalam hal ini. Istri itu tanggap dalam hal ini. Jangan sampai mentang-mentang suamimu tidak pernah negurmu, lalu kamu sempurna. Ini salah. Jadi istri hendaknya selalu koreksi. Jadi kami ingatkan kepada ini yang bertanya itu, ada tempat-tempat wilayah tertentu yang hendaknya dijaga. Wilayah mulut. Jadi ketemu suami harus di wilayah mulut. Jangan sampai mohon maaf tidak dijaga. Giginya segala macam mungkin ini ada ininya terus maunya sendiri. Wilayah lipatan-lipatan termasuk wilayah lipatan yang paling inti. Ini kami ingatkan. Karena seorang suami itu akan mengarah ke itu wilayah itu. Dan yang akan di saat matanya tidak melihat tapi cium, hidungnya menciumnya. Maka jangan sampai keluar aroma yang menjijikkan. Begitu pun juga sebaliknya, kaum pria pun jangan mentang-mentang istrinya suruh bersih-bersih, suaminya bau jeruk busuk, ini kan tidak enak. Bau jeruk saja udah nggak enak, busuk lagi. Tapi suami juga harus biasa bersih diri. Sama-sama deh dalam hal ini. Karena apalagi waktu bermesraan jangan cuek. Kalau bermesraan hendaknya berusaha untuk ada orang mandinya setelah bermesraan. Mandi itu sebelum bermesraan. Dengan fisik. Mandi sebelum bermesraan. Nanti kalau setelah itu ya mandi lagi. Karena memang sudah bermesraan. Mandi ya tanggung nanti aja. Setelah mesraan baru mandi. Ya. Masya Allah suamimu ya denganmu ya sambil nahan nafas dia. Untung tidak sesak nafas dia. Ini ya, kita perlu pendidikan yang semacam ini. Jangan cuek. Ada seorang istri juga begitu. Masya Allah. Kalau sudah digauli sama suaminya adalah kapan cepat selesai. Karena apa? Tidak kuat dengan aroma suaminya. Innalillah. Jadi tolonglah. Nah, kalau dari ini saya tidak bisa menyalahkan mana yang salah. Apakah Anda yang bau terasi dulu, kemudian suami Anda ngolok Anda, atau suami Anda memang mulutnya kotor? Kalau ada suami suka mengejek, ketahuilah itu adalah mulut jelek.
Mulutnya yang bau tadi, mulutnya yang kotor, hati-hati para suami. Kalau memang seorang istri memang begitu modelnya, sudah bersih-bersih kadang masih kurang, diputin juga tetap tidak putih misalnya, hidungnya dicubit-cubit tetap tidak mancung, ya memang Allah ciptakan begitu, jangan diejek. Allah menciptakan, hati-hati, jangan mengejek ciptaan Allah, merendahkan, menyakitkan itu sebetulnya menuntut sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya, dan itu dosa besar. Menuntut contohnya, yang kenapa sih hidungmu kayak gitu? Hidung Allah yang kasih, itu kurang ajar betul kepada Allah. Kalau misalnya rambutmu dipendeki, panjangin, masuk akal, masih bisa dilakukan. Kalau seorang pasangan itu menuntut kepada pasangan sesuatu yang dia tidak mungkin melakukannya, itu menyakitkan hatinya dan kurang ajar kepada Allah. Nah ini bahaya sekali. Sudah tahu kulitnya begitu dari dulu sebelum nikah, kan sudah tahu kalau kulitnya coklat. Setelah itu apa? Coklat atau hitam? Hitam lah anggap saja. Tapi setelah menikah rewel, ini kurang ajar namanya. Sudah terima, syukuri semuanya. Hati-hati, jangan biasa mengejek, mencela. Apalagi naudzubillah, keindahan tidak akan membanding-bandingkan, subhanallah. Itu sebenarnya yang rusak mulutnya dan matanya. Kenapa matamu jelalatan kepada orang lain sehingga membandingkan istri? Termasuk naudzubillah yang bisa menjadikan sebab membanding-bandingkan biarpun tidak diucapkan, membanding-bandingkan biarpun tidak diucapkan apa? Suka nonton film-film kotor. Itu merusak. Sehingga seorang suami sudah tidak terlalek lagi dengan pasangannya. Kenapa? Yang dilihat adalah film-film jauh dan jauh lebih cantik daripada istrinya. Menurut matanya dia. Sementara itu hayal semuanya, itu film. Sehingga dengan istrinya pun tidak. Begitu juga seorang wanita yang suka menonton film-film kotor, begitu lihat dengan suaminya sudah tidak bersemangat lagi. Kenapa? Suaminya jauh dibanding yang dilihat. Naudzubillah. Itu juga yang merusak. Sehingga kadang suami istri sudah tidak bersemangat lagi, kadang-kadang demikian itu. Mohon, sebetulnya sangat mudah dalam urusan suami istri. Kalau Al-Quran mengajarkan kulil mu'minina yughuddu min absarihim, katakanlah bagi kaum pria untuk segera menutup matanya. Semakin menutup mata, semakin indah di dalam rumahnya. Kalau jelalatan rusak. Nah itu tadi suami jelalatan, sehingga lihat istrinya jadi bau asik, karena matanya jelalatan. Seperti itu. Kalau mata dijaga haram. Yang boleh dilihat yang halal, dinikmati betul yang halal. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang haram. Jadi ini tadi nasihat buat dua-duanya. Barangkali yang memang mulut suaminya yang tajam, bisa jadi sebabnya karena istri yang cuek. Cuman ada tanda kecuekan tadi. Karena saya sibuk dengan anak, saya mementingkan anak, sampai saya tidak sempat ngurus diri sendiri. Wah ini kacau. Yang penting anak saya bersih. Ya anak bersih harus dong, tapi ibunya harus bersih juga dong. Baik seperti itu ya, tolong waspada hal-hal semacam ini ya. Setan takut membisikkan hal yang enggak. Akhirnya muncul percekcokan. Kalau percekcokan tidak mesra. Kalau tidak mesra, naudzubillah. Pikirannya kemana-mana. Bisa masuk wilayah haram, zina dan sebagainya gara-gara yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab.